Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini adalah sangat istimewa bagi kita Jemaat GKMI Bang Sri, karena hari ini tepat gereja kita berulang tahun yang ke-90. Ya, puji nama Tuhan. Terus sebabnya pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita akan menyampaikan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja yang telah menuntun, yang telah memimpin gerejanya sampai dengan hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat puji-pujian, lewat pengagungan kita kepada Tuhan. Bapak, aku mengucap syukur kepadamu untuk perjalanan gereja 90 tahun yang tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Aku mengucap syukur karena roh-Mu yang terus memegang kami Jemaat GKMI Bang Sri untuk tetap terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Ajar
Kami rindu dalam sepanjang hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami rindu lewat ibadah raya di pagi hari ini, kami dimampukan untuk menangkap isi hati Tuhan. Kami diizinkan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, mengagungkan memuliakan nama Kristus yang menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini, di ibadah ulang tahun gereja kami ingin menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh merayakan iman bersama-sama di pagi hari ini. Dan kita percaya ketika kita mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, memenuhi hati kita percaya penuh dan bergantung penuh kepada Tuhan, maka Ebenezer itu akan terjadi atas kehidupan setiap kita. Tuhan akan menolong. Bahkan tidak hanya sekedar Tuhan akan menolong kita ketika kita mengalami pertobatan di dalam hidup ini, tetapi juga pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita sebagai jemaat Tuhan, agar kita terus merasakan kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, baik dalam hidup bergereja ataupun dalam kehidupan berkeluarga. Mari kita tanamkan dalam diri kita maupun dalam keluarga kita hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi akan Tuhan. Dan apapun yang terjadi atas kehidupan kita, kita belajar mempercayakan bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Sehingga perjalanan hidup baik gereja maupun keluarga sungguh tetap ada dalam rengkuhan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus.
Mari dalam ibadah pagi hari ini kita bersukacita, kita mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Mari kita memberi salam satu dengan yang lain. Kita berdiri dengan, ya boleh pakai tangan juga boleh ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, selamat merayakan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini tepat Bapak Ibu, gereja berulang tahun yang ke-90. Ya. Ada di antara jemaat yang usianya sama 90 tahun? Enggak ada ya. Bahkan yang tanggal lahirnya sama dengan gereja 23 Juli, tadi diberitakan juga saya sudah cek di TU, ternyata juga tidak ada Bapak Ibu. Ya, hari ini spesial untuk gereja. Berulang tahun yang ke-90. Nah, gereja dalam pengertian bukan gedungnya Bapak Ibu yang ulang tahun, bukan gedung ini yang ulang tahun. Tapi kita jemaat Tuhan yang berulang tahun. Dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan selama 90 tahun, kita boleh merasakan bagaimana Kristus, Sang Kepala Gereja itu memimpin kita. Banyak hal yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, tapi satu perkara, ketika kita merendahkan diri dan kita terus berharap kepada Kristus, Sang Kepala Gereja, kita akan tetap direngkuh, dirangkul menjadi satu keluarga besar GKM Bimbang Sri. Amin Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini sangat spesial sekali. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ada lilin-lilin yang di depan, ada balon-balon yang di depan. Ya, karena yang ulang tahun itu kita Bapak Ibu sebetulnya. Terus sebabnya saya mohon sekali lagi pada Bapak Ibu berikan senyum dong kepada kanan kiri. Saya lihat kok kelihatannya tegang gitu. Berikan senyum saja Bapak Ibu, sudah melegakan kita gitu. Kalau kita terima senyum dari sebelah kanan kiri kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebuah pujian dari PPR 1 nomor 3. Ya. Pujian ini memberi kekuatan kepada kita bahwa pertolongan yang kita dapatkan di dalam hidup ini itu semata-mata karena adalah dari Tuhan yang terus akan mengerjakan segala perkara di dalam kehidupan kita. PPR 1 nomor 3, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh coba. Kita naikkan pujian ini. PPR 1 nomor 3. Hibur hatimu, tolong ajar kamu ini, aku saleh di surga, dapat hamba pun memuji, menebuskan dosaku.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Allah yang ajaib dalam anugerah-Nya. Kami menaikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami sebagai gereja Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan keselamatan kepada kami melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu layakkan kami memuji Engkau, ya Tuhan Allah. Tuhan yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu kepada gereja kami. Selama 90 tahun, Tuhan sudah menyertai kami dalam menyambut panggilan ilahi dalam hidup bergereja. Kami bersyukur karena Engkau menetapkan kami dalam panggilan suci untuk melayani Tuhan dengan talenta dan karunia yang Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, untuk mendatangkan shalom dalam mewartakan Injil kabar sukacita bagi banyak orang. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian dari keluarga majelis atau majelis bersama dengan keluarga. Dipersilakan. Tuhan
Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta OPD. Bapak Ibu, setiap kita orang percaya mengalami satu perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Tentu Bapak Ibu berpikir, perbuatan ajaib apa ya? Gitu. Dilepaskan dari bahaya, diangkat segala beban hidup kita, kesembuhan terjadi, atau dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup ini. Ternyata tidak Bapak Ibu. Mazmur pasal 98 ayat 1, coba Bapak Ibu simak, akan saya sampaikan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa itu Bapak Ibu? Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Keselamatan Bapak Ibu. Setiap kita orang percaya sudah terima keselamatan, dan itu perbuatan ajaib dari Tuhan yang telah dikerjakan di dalam hidup kita. Ya, keselamatan yang tidak mungkin kita capai lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun juga untuk mencapai keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sebuah pujian kita naikkan bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Aku percaya tidak ada hal yang mustahil. Ada mujizat yang aku yakini sampai hari ini bagi hidupku. Kita naikkan pujian ini, dan setelah itu kita akan dengar firman Tuhan. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semuanya ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semuanya ku saksikan
saat masih ada bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terbuka kepada kami untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan tidak hanya berhenti anugerah keselamatan, tetapi juga penyertaan demi penyertaan, pertolongan demi pertolongan dalam perjalanan hidup ini pun Tuhan memberkati setiap kami. Dan pagi hari ini lewat sabda kebenaran firman-Mu, kami terus rindu hati kami dimurnikan dalam pengiringan kami, agar setiap kami menjadi umat yang peka terhadap suara Tuhan, disanggupkan menghidupi firman-Mu, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam komunitas kehidupan bergereja di tempat ini. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Roh Kudus. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. 1 Samuel pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membaca secara silih berganti. Kita perjanjian lama, 1 Samuel pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya, hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Sebab kumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, karena Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, sedanglah lebih disebut juga dengan perkembangan Allah, supaya dia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban
orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan meninggalnya antara Mispa dan di sana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Dan, dan bangsa yang memulai sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amoni ada damai. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, kata Ebenezer itu berasal dari kata Eben yang berarti batu dan Heiser yang berarti pertolongan. Maksudnya bukan pertolongan dari batu, tetapi pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Batu pertolongan maksudnya sebagai satu simbol atau sebagai satu tanda, tugu peringatan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan telah menolong, menjadi penanda pengingat. Setiap orang Israel melihat tugu itu, maka disitulah mereka merasakan pertolongan Tuhan. Dan ketika merasakan pertolongan Tuhan, harapannya, imannya semakin sungguh-sungguh serius kepada Tuhan. Itu sama seperti penanda-penanda atau tugu-tugu mungkin yang ada di sekitar atau monumen-monumen yang didirikan oleh bangsa kita. Ketika orang melihat sesuatu tanda atau tugu monumen, maka akan teringat sesuatu. Dulu di Bawen di situ ada mobil yang rusak pajang di atas. Ketika orang melihat itu, maka bahwa di situ rawan kecelakaan. Oleh karena itu kalau mengendarai mobil harus hati-hati sehingga jangan sampai mobilnya ringsek, rusak dan membawa kepada kematian. Simbol itu berbicara sehingga orang yang melihat menjadi menangkap, mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita pun kita juga memiliki penanda-penanda, peringatan-peringatan dalam hidup kita. Contoh sederhana misalnya kita punya luka di badan kita. Setiap kali kita melihat luka itu kita teringat peristiwa yang membuat badan kita terluka. Apakah jatuh? Apakah kita tertabrak motor? Apakah kita kena benda tajam tertentu? Sehingga ketika kita melihat tanda di dalam diri kita teringat peristiwa itu, maka kemudian dalam hati kita ada rambu-rambu, hati-hati. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali dalam kehidupan kita. Atau penanda itu mengingatkan kepada kita tetap percaya kepada Tuhan. Ternyata ada pertolongan yang Tuhan beri kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, untuk melihat teks yang kita renungkan di pagi hari ini, maka kita harus mundur sejenak. Mengapa di dalam teks yang kita baca itu sudah runtut dan juga mengisahkan satu peristiwa, tetapi peristiwa ini pasti ada yang melatar belakangi.
Sehingga nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah pasal-pasal sebelumnya. Zaman Nabi Eli, dia karena mungkin sibuknya pelayanan, sehingga dia lalai mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kedisiplinan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak Imam Eli hidupnya tidak mencerminkan anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Padahal saat itu kalau orang tuanya menjadi imam, maka anaknya nanti yang akan meneruskan dan seterusnya. Tetapi kehidupan anak-anak daripada Imam Eli jauh dari hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Mereka hidup sesuka mereka sendiri. Bahkan karena mereka menggunakan nama bapaknya, sehingga ia dengan sesuka sendiri tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada berkaitan dengan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dia asal ambil lalu dia makan korban yang diberikan kepada Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian ketika Israel diserang oleh orang Filistin, bangsa Israel mengalami kekalahan. Dan ketika mereka mengalami kekalahan, ada 4.000 orang mati binasa. Lalu mereka berpikir, bukankah tabut Allah, firman Tuhan yang mereka punya itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah di atas segala Allah yang lain. Lalu tabut itu diambil dari mereka, dari Silo diambil, lalu dibawa dalam pertempuran karena mereka punya keyakinan, mereka punya kepercayaan ketika tabut nanti itu dibawa, maka musuh semua akan sirna, semua akan kalah. Dan termasuk orang Filistin pun ketika mereka melihat, mereka mendengar bahwa orang Israel mulai membawa tabut Allah itu, hati mereka pun menjadi kederciut hati. Mereka takut kalah karena mereka juga mengakui secara tidak langsung bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tapi kemudian orang Filistin mulai membesarkan hati mereka. Mereka pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti mampu mengalahkan Israel. Lalu kemudian di dalam pertempuran itu, harapan orang Israel untuk menang, justru yang terjadi adalah kekalahan yang sangat fatal dialami oleh bangsa Israel. Semakin banyak orang yang mati di dalam peperangan itu. Lalu tabut Allah dibawa dan diambil oleh orang-orang Filistin. Yang tadinya sebelum ada tabut Allah 4.000 orang mati, tetapi ketika mereka membawa tabut yang diharapkan hadirat Tuhan hadir menolong mereka, justru yang terjadi bukan kemenangan, tetapi 30.000 orang mereka tewas. Dan mereka ada di dalam penjajahan orang-orang Filistin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa simbol kehadiran Allah seolah-olah Allah diam, Allah tidak bergerak, Allah tidak menolong bangsa Israel? Karena bangsa Israel tidak menghormati akan Allah. Mereka hanya kalau perlu, kalau butuh, mereka datang kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi sesudah itu mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan ilah-ilah lain.
Bahkan kalau kita melihat anak-anak daripada Eli, mereka sama sekali tidak menghormati akan hadirat Allah itu. Betapa pentingnya orang tua menekankan dan memberikan pembelajaran yang baik. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan sampai hanya diri kita yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena kita terlalu sayang seperti Nabi Eli, sehingga setiap kesalahan yang dilakukan oleh anaknya dipermaklumkan. Tidak apa-apa. Eli tidak tegas terhadap anak-anaknya yang hidup tidak takut akan Tuhan. Membiarkan anak-anaknya hidup sesuka mereka sendiri. Sehingga akibatnya hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak ada pada bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita berkeluarga. Selain setiap kita hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, setia kepada Tuhan, mari kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita belajar mendisiplin hidup kita, maka justru karena kita mengasihi dan mencintai mereka, kita juga mengajak mereka untuk mendisiplin mereka hidup takut akan Tuhan, menjadi teladan iman bagi anak-anak, mengajari dengan benar agar anak-anak juga boleh mengalami kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga tidak terjadi sesuatu yang fatal di dalam kehidupan anak-anak yang kita kasih. Bagaimana setiap kita bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan adalah jangan mengabaikan akan firman Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ketika kondisi kita baik-baik saja, lalu kita juga seenak hati kita memperlakukan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. 20 tahun di mana firman itu dibiarkan tinggal, tabut Tuhan itu di Kiryat Yearim. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi mengapa orang Israel membiarkan tabut Tuhan ada tinggal di Kiryat Yearim dan mereka tidak antusias untuk kembali membawa kepada mereka? Karena mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Allah lagi. Mereka bisa hidup dengan kekuatan mereka, dengan ilah-ilah yang baru bagi mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa bukankah 20 tahun yang lalu ketika mereka menyertakan Allah dalam peperangan, dan toh tabut itu sudah tidak berkhasiat dalam tanda petik. Allah tidak lagi menolong mereka. Allah tidak punya kekuatan lagi untuk menyelamatkan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengabaikan akan Allah di dalam tabut sebagai simbol kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bukankah juga demikian, Bapak Ibu? Ketika kita beriman, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongannya, penyertaannya,
Tetapi kita tidak melihat, kita tidak mengalami, bahkan tidak ada tanda sedikit pun bahwa tangan Tuhan terulur menolong kita. Bahkan justru bukan kebaikan dan pertolongan yang kita terima, tapi kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah muncul di dalam kehidupan yang dijalani. Lalu orang menjadi pesimis, tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Mungkin orang berpikir, apa artinya percaya kepada Tuhan? Toh kalau pertolongan tidak juga muncul di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali dalam hidup kita memohon kepada Tuhan kalau ada maunya. Seperti anak kecil mau dimintai tolong oleh orang tuanya atau oleh orang dewasa, mau mengerjakan ini itu dengan antusias karena ada maunya. Ia ingin meminta sesuatu, apakah es krim, apakah makanan, apakah mainan yang menjadi kesenangannya, menyenangkan hati orang tuanya, baru ia akan mendapatkan sesuatu dari orang tuanya karena sudah melakukan sesuatu yang baik dan menyukakan akan hati orang tuanya. Secara tidak langsung seringkali kita menyetir Tuhan. Kita memperalat Tuhan seperti Aladin. Kalau digosok dengan mengucapkan beberapa kata atau kalimat, kemudian jin keluar, lalu kita diizinkan meminta apapun yang kita mau. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang seharusnya kita hormati, kita hargai karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu dan Ia akan merancangkan serta mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak perlu kita menyetir kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita. Bahkan firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, kita simpan dalam hati, Tuhan pun sediakan bagi orang-orang yang mengasihi akan Dia. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita mempercayakan Tuhan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Peristiwa mengalami Ebenezer ini, ketika mereka kemudian mengalami kesulitan selama 20 tahun dan tidak ada pertolongan dari siapapun, lalu mereka mulai berteriak, mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka mulai mencari Nabi Tuhan, memohon agar Tuhan yang pernah mereka sembah, Allah yang menjadi Tuhan bagi mereka, menolong membebaskan mereka. Mereka mengakui segala dosa dan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan, dan kemudian Samuel menjadi hakim bagi bangsa Israel. Mereka berkabung dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa, kesalahan, dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Mereka bertekun di dalam doa. Bahkan kalau kita membaca dalam teks yang sudah kita baca secara silih berganti, ketika mereka kemudian sudah sampai di Mispa dan mereka sedang memberikan korban persembahan kepada Tuhan, lalu penyerangan terjadi dari orang-orang Filistin, bangsa Israel yang tidak siap terhadap pertempuran peperangan. Kalau dulu mereka mengandalkan kekuatan mereka bisa lari kocar-kacir seperti yang dilakukan oleh Saul.
Ketika pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, lalu Saul mengambil keputusan sendiri dan akhirnya membawa kepada kebinasaan. Tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi Saul secara pribadi. Tetapi dalam teks yang kita baca, ketika mereka ketakutan benar terhadap bangsa Filistin yang sekian sudah 20 tahun menjajah menindas mereka. Mungkin mereka punya trauma-trauma tersendiri atas kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Filistin itu. Tetapi kita melihat perubahan yang terjadi. Pertobatan itu benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar klise, bukan hanya sekedar kebutuhan sesaat. Tetapi itulah iman yang sungguh yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kemudian mereka berkata kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Di ayat yang ke-8. Dan di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah ibadah yang sedang mereka lakukan, lalu kemudian ayat 9, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Bapak Ibu, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah ketakutan, hati yang tetap tenang, hati yang tetap mempercayakan penuh kepada Tuhan itulah, maka disitulah pertolongan Tuhan berikan. Bangsa Filistin dikalahkan oleh bangsa Israel. Tuhan menolong bangsa Israel sehingga mereka dibebaskan dari penindasan orang-orang Filistin. Sehingga kemudian Samuel mengambil batu dan kemudian ia mengatakan bahwa sampai disinilah Tuhan telah menolong mereka. Sebagai peringatan bagi bangsa Israel, bahwa ketika ada hati yang bertobat, ada hati yang melekat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan beri dan anugerahkan. Bahkan ketika ada hati yang sungguh-sungguh kita melihat dalam teks yang kita baca, maka dalam sepanjang pemerintahan hakim-hakim yang dipimpin oleh Samuel, maka sepanjang hidup Samuel, berarti dalam ia memimpin bangsa Israel itu, Tuhan yang menjadi lawan orang Filistin dan diberi keamanan serta kedamaian. Orang Filistin tidak berani menyerang bangsa Israel. Bapak Ibu, bukan karena orang Filistin ketakutan terhadap bangsa Israel. Bukankah di pasal-pasal sebelumnya saya katakan, ketika tabut Tuhan mereka bawa, mereka keder, lalu mereka menguatkan hati mereka dan mereka tetap melawan bangsa Israel dan mereka menang. Mereka tidak mencoba lagi untuk melakukan perang atau penindasan kepada bangsa Israel, karena Tuhan yang meluluhkan hati orang-orang Filistin. Tuhan tidak menggerakkan hati mereka untuk menyerang kepada bangsa Israel. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, keamanan, ketentraman Tuhan beri dan anugerahkan bagi bangsa Israel, tetapi juga
terjadi pemulihan, Tuhan lakukan. Kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya, dan tangan orang Filistin antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan. Gereja kita berusia 90 tahun, genap 90 tahun hari ini. Kalau kita mencoba melihat ke belakang sejenak di dalam kehidupan setiap kita, mungkin kita juga mengalami peristiwa-peristiwa pasang surutnya kehidupan dalam bergereja, pasang surutnya kehidupan dalam berkeluarga. Tetapi kalau kita ingin 90 tahun ke depan yang akan kita jalani bersama-sama, kita mengalami Ebenezer di dalam kehidupan bergereja kita, mengalami Ebenezer di dalam kehidupan keluarga kita. Maka yang harus kita lakukan adalah, kalau ada hidup yang tidak benar dan berkenan kepada Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan, mengalami pertobatan terlebih dahulu di dalam kehidupan ini. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan jikalaupun Tuhan izinkan kita tetap mengalami kesulitan dan pergumulan, tetaplah berseru-seru kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali mencoba mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi percayakanlah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadikan Kristus menjadi pemimpin yang utama di dalam hidup kita. Jangan mencari ilah lain atau Allah lain, atau bahkan menduakan Allah di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena ketika kita sungguh-sungguh hati kita berpaut percaya penuh kepada Tuhan, maka Ebenezer itu tidak hanya waktu tertentu akan terjadi atas kehidupan kita, tetapi Ebenezer itu akan senantiasa terus-menerus terjadi di dalam perjalanan hidup kita, bergereja kita, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukankah Tuhan sendiri, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Tuhan atas juru selamat kita? Ia sendiri berjanji kepada kita, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Sebelum Tuhan meninggalkan akan dunia ini. Bahkan penyertaannya itu menjadi nyata dan konkret ketika Roh-Nya sendiri Tuhan berikan kepada setiap kita. Roh penolong, roh kebenaran itu akan menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi atas hidup ini. Jikalau perjalanan hidup kita surut, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup sepenuhnya gereja kita mempercayakan hidup sepenuhnya keluarga kita, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti seorang anak yatim piatu yang tidak tahu kepada siapa harus meminta pertolongan. Tetapi Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus lewat Roh Kudus-Nya yang akan menolong, memimpin, dan menuntun perjalanan hidup setiap kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memperingati ke-90 tahun gereja kita, bukan hanya sebagai satu kerinduan Ebenezer menjadi terwujud di dalam kehidupan kita bergereja, tetapi kita merindukan itu menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang real di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat, hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang akan mengalami Ebenezer dari waktu ke waktu di dalam hidupnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk janji kebenaran firman-Mu, karena kami tahu dan percaya firman-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan kalau seringkali kami seperti bangsa Israel. Ketika kondisi kami baik-baik saja, kami mengabaikan Tuhan. Hati kami tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan, kami berseru kepada Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan. Tetapi ketika pertolongan Tuhan tidak lekas datang dalam kehidupan kami, seringkali kami kemudian meninggalkan Tuhan. Kami menjadi tidak butuh kepada Tuhan. Kami mencari solusi sendiri, jalan keluar sendiri. Yang kami pandang baik, kami pandang benar. Tetapi justru itu menjerumuskan kami, menjauhkan kami dari Tuhan kasih kemurahan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mengingat tentang cinta kasih Tuhan, mampukan kami mengalami pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan tidak hanya berhenti bagi setiap kami, tetapi juga bagi anak-anak kami. Kami juga akan mengajarkan anak-anak kami yang hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan turun atas anak-anak kami. Kasih kemurahan Tuhan, anugerah keselamatan Tuhan tidak terputus atas kami, tetapi berkelanjutan. Tidak hanya berkat secara jasmani, tetapi juga berkat secara rohani. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan mengokohkan, tetapi juga sekaligus menegur setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman. Bapak Ibu, di depan kita ada 9 lilin. Yang di tengah itu adalah melambangkan Kristus. 1 lilin melambangkan 10 tahun perjalanannya. Karena tidak mungkin kita akan memasang 90 lilin di depan. Tetapi paling tidak setiap periode 10 tahun melambangkan akan perjalanan gereja kita. Suka duka silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja secara luar biasa lewat gereja ini. Kita pun juga sudah mengetahui lewat sejarah yang ada.
Kita mengalami pasang surut dalam kehidupan bergereja, kita juga mengalami di dalamnya. Dan segala sesuatu itu seizin daripada Tuhan. Tetapi mari kita sebagai gereja Tuhan, lewat sejarah yang kita pelajari, menjadi pembelajaran kepada kehidupan setiap kita. Tidak hanya kita melihat ke belakang, tetapi waktunya kita melihat ke depan. Lewat perjalanan sejarah kita belajar, lewat kehidupan ke depan, ke tahun ke 90, 91 dan seterusnya. Mari kita senantiasa menyertakan Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar Ebenezer itu, pemulihan demi pemulihan, terjadi atas gereja kita. Dan Tuhan memakai secara luar biasa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu terjadi kalau ada umat, ada pemimpin-pemimpin gereja yang hatinya melekat kepada Tuhan. Satu sama lain saling menopang, satu sama lain saling mendukung. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagai simbol ulang tahun gereja kita, Ketua Majelis Pak Pri akan menyalakan lilin yang ke-9 sebagai simbol yang ke-9, 10. Di depan ada korek api, mari silakan Pak Pri akan menyalakan lilin di tengah. Ambil sumber apinya dari yang di tengah, meskipun bawa lilin, bawa korek api. Ke-90 tahun ulang tahun gereja. Mari kita kasih penghormatan Tuhan. Kita akan pujikan, nyanyikan selamat ulang tahun GKMI Bangsri. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKMI Bangsri. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKMI Bangsri. Selamat ulang tahun Bangsri. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kita akan khusus berdoa. Kita akan memberkati gereja ini. Apa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu, mari kita ucapkan, kita sampaikan. Itu menjadi kerinduan kita dan menjadi harapan kita ketika kita memasuki usia yang ke-90, 91, 92, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang menjadi harapan setiap kita. Dan saya nanti mohon di sore hari Bapak Ibu dapat hadir, lalu kami akan sediakan kertas, tulis satu doa, satu harapan, satu berkat bagi gereja kita. Satu kalimat saja. Dan itu akan kita pakai sepanjang tahun ini nanti menjadi pokok-pokok doa kita. Agar apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan mengabulkan. Tetapi juga sekaligus itu akan menjadi acuan kita, apa yang harus kita kerjakan agar kita bisa mencapai goal yang kita harapkan. Sehingga sungguh gereja kita semakin hari menjadi semakin dewasa, semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, semakin hari semakin diurapi Tuhan. Sehingga lewat gereja GKMI Bangsri menjadi pusat sentral di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama-sama, kita akan siapkan hati kita datang kepada Tuhan.
Kita akan pujikan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau Allah. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk usia yang ke-90 tahun gereja ini. Dan mari kita memberkati bersama-sama gereja ini. Kami menjadi bagian jemaat GKMI Bangsri. Tuhan juga hendak memakai setiap kami untuk mengukir sejarah ke depan dengan generasi yang berbeda, zaman yang berbeda. Tetapi kami percaya Allah yang tidak berbeda, Allah yang maha kuasa, Allah akan mengurapi seluruh kami sidang jemaat-Mu di tempat ini, untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat gereja ini menjadi pusat Kristus dimuliakan, Injil diberitakan. Tuhan mengurapi setiap sidang jemaat-Mu, agar setiap kami akan berkomitmen ambil satu bagian lewat talenta dan karunia yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pagi hari ini kami membawa setiap harapan-harapan kami, kerinduan kami ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan menaruh hikmat marifat-Mu kepada kami dari hamba Tuhan, majelis, aktivis, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami memiliki visi yang sama. Nama Kristus dimuliakan lewat gereja ini. Kami bersinergi bersama-sama agar pekerjaan Tuhan yang mulia dapat terwujud lewat gereja ini. Beri kepada setiap kami kerendahan hati. Beri kemampuan kepada kami untuk mengerjakan, karena kami tahu kami yang terbatas, kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Kami yang lemah, kami memiliki Allah yang kuat,
yang sanggup mengerjakan apapun yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan janji kepada kami bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan tidak akan membiarkan kami. Engkau akan menolong dan menyertai kami. Tuhan akan menuntun dan memimpin kami lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal di hati setiap umat-Mu dan yang tinggal di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan beri. Dan biarlah perjalanan hidup bergereja bersama-sama di tempat ini, dari generasi ke generasi, Tuhan yang menjadi kepala gereja ini. Setiap kami akan bertelut di bawah kaki Tuhan. Kami berlutut di hadapan Tuhan, mencari kehendak dan hadirat Tuhan atas gereja ini untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Dan kami percaya ketika nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, penyertaan Tuhan ada pada setiap kami. Kami terus akan mengalami Ebenezer setiap waktu, setiap hari. Penyertaan pertolongan Tuhan ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan beri kepada keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri, baik secara pribadi maupun dalam komunitas gereja ini. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan korban persembahan. Nanti pada saat keluar ada kotak yang disediakan, persembahan untuk operasional gereja atau persembahan-persembahan yang lain, persembahan MDS untuk pasca korban Cianjur dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa masukkan dalam amplop dan ditulis dengan jelas. Ya, terima kasih. Nats dalam persembahan pada pagi hari ini dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 bagian terakhir dan ayat yang ke-8. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan, karena kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dengan hati yang mengucap syukur pada pagi hari ini, kami akan membawa dan memberikan korban persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang diberikan oleh setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan berkat Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan naikkan pujian kita Bapak Ibu yang menjadi tema daripada kemah keluarga, supaya ini terus menjadi tekad dan komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kita naikkan pujian ini 3 kali, dan setelah itu nanti saya serahkan kepada Ibu Pendeta Utari.
Sebagai jemaat iman, marilah kita mengikrarkan komitmen pemerintahan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk Ibu Yuliati, untuk Ibu Heri Adiwati, Bapak Hartono, Bapak Elisa Mulyono, Bapak Damin, dan Bapak Kristiono yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya Tuhan terus akan menambah-nambahkan hikmat di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tuhan menambah-nambahkan pengalaman hidup, berjalan dan percaya kepada Tuhan. Limpahi dengan kesehatan, penuhi dengan roh sukacitamu, agar hari-hari yang Tuhan anugerahkan, anakmu boleh mengalami lawatan Tuhan. Hal yang baik Tuhan anugerahkan. Berkati untuk pekerjaan, berkati untuk rumah tangga yang dibangun. Kami percaya hanya berkat yang datangnya daripada Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya penyertaan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami ketika hati kami terus melekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dimanapun engkau berada, sekarang sampai Maranatha. Amin. Silakan bersaat teduh, Tuhan memberkati.